Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Sohibul Musibah Bapak Supardi dan juga Bapak Soeharto beserta keluarga. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Muharram Bapak Haji Jainuddin. Demikian juga Pak Haji Kukimin serta Pak Haji Muhammad Muslim, termasuk Ustadz kita, Ustadz Afrikan, Ustadz Amrin, dan juga Ustadz Rahmanto, Ustadz Abel Ma'arif, dan Ustadz yang lain yang tidak saya sebut satu persatu, dan juga Ustazah kita Ibu Hajah Siti Baroro beserta jamaahnya Majelis Taklim Al-Hidayah. Bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang di dalam maupun yang di luar yang saya muliakan juga, mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kirim doa yang sudah dibacakan tadi oleh Ustaz Abel Mali maupun Ustaz Amrin. Yang pertama untuk almarhum Mat Amin bin Mas'ad. Yang kedua Bu Eni binti Sadira. Yang ketiga Bu Siti Hani binti Juhari. Yang keempat Supani binti Sakir. Yang kelima Kartubi bin Haji Sulaiman. Yang keenam Rasti binti Akmar. Yang ketujuh Tursilah binti Kartubi. Kedelapan Slamet Riyadi bin Kartubi. Tapi wabil khusus untuk almarhum yang sudah 40 hari, yaitu Bapak Sigit Budianto, yang telah meninggalkan kita duluan selama 40 hari. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini tadi ada ayat yang saya sampaikan, yaitu surat Ali Imran ayat 102. Sudah tak asing, sering para dai juga menyampaikan. Dan yang kedua surat Al-Ahzab ayat 70. Itu berkaitan dengan takwa. Semua sudah paham berkaitan dengan takwa. Nah, yang saya sampaikan di sini, yang sering saya dengar kalau kita mendengarkan khutbah Jumat, itu selalu wasiat dari khotbah itu untuk iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu bagian bekal kita sewaktu-waktu menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya sampaikan di almarhum Bapak Andri Duyandi
tentang iman. Apa itu iman? Apa itu titik iman? Apa itu garis iman? Sampai ke ciri-ciri orang yang beriman. Nah, sekarang lanjutannya tentang takwa. Berseri, ya, mudah-mudahan nyambung. Karena ini bagian bekal kita. Makanya kita harapkan kita semuanya tergolong orang-orang yang beriman sekaligus orang yang bertakwa. Karena beriman dulu dibarengi dengan amal saleh, baru target kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin-yakinnya bahwa semua paham takwa itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala itu semuanya udah apa, nggak ada, udah melotok di luar kepala. Nah, yang ingin saya tambahkan dari takwa itu, yang pertama, takwa itu adalah orang yang selalu takarub ilallah. Apa Bu? Takarub ilallah. Sudah paham Bapaknya? Taknya itu takarub ilallah. Orang yang selalu mendekatkan diri kepada. Gimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Yang paling tidak ya 2, 4, 3, 4, 11, 2, 6. Itu teleponnya itu kalau mau mendekatkan diri kepada Allah itu teleponnya. Ya, 2, 4, 3, 4, 11, 2, 6. Apa kok teleponnya panjang amat? Ya, 2 kan sholat subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 lagi isya, 11 tahajud. Ini masuk ini untuk connect sama Allah ini. Teleponnya Allah ini ada angka 11-nya. Apa Bu? Tahajud. 2 lagi subuh sudah terhitung di awal tadi, baru ditambahin 6. Ditambahin 6 boleh, 4 boleh, 10 boleh. Yaitu sholat duha. Ini bagian dari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kita sebut dengan takarub ilallah. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup ini selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ikutin urusan dunia mah nggak ada habisnya. Siang malam pakai jungkir balik ngurusin dunia, tapi takarubnya mana? Nggak ada habisnya. Waktunya maghrib tanggung, sehingga maghribnya keleleran, terlambat. Di mana letak disiplin untuk mengatur waktu, mendekatkan diri? Bagaimana jam 2, jam 3 mau bangun, orang nggak niat. Kalau niat insya Allah dibangunkan oleh Allah SWT. Tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli man nawa. Kalau nggak niat gimana mau dibangun? Yakin kalau udah mantep, madep, marep dibangunkan. Memang agak berat. Bangun jam 2, jam 3 itu memang kalau nggak diniati. Makanya dari kultum ini saya himbau, marilah kita istiqomahkan. Betul Pak Haji? Kita istiqomahkan sholat malam. Nikmatnya luar biasa. Luar biasa nikmatnya kalau udah biasa. Tapi kalau belum biasa berat. Insya Allah kita termasuk hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita bayangkan kenapa kita harus mendekatkan diri. Kalau kita sedang berdiri di atas Gunung Bromo, rekreasi ke sana, kebesaran Allah seperti apa? Hamparan bumi yang seluas itu, semuanya ciptaan Allah. Maka kita merenung mendekatkan diri kepada Allah. Dan macam-macam nanti pengalaman ini, intinya itu aja. Tapi kalau saya uraikan tergantung durasinya, mau dikasih berapa lama. Kalau lama bisa kita uraikan lagi. Yang kedua, takwa itu setelah takarub ilallah, yang kedua yaitu qanaah. Apa Bapak? Yang kedua adalah
Qanaah itu huruf qafnya. Qanaah itu adalah orang yang selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah. Itu qanaah. Mudah-mudahan kita supaya hadir ini juga supaya termasuk orang-orang yang qanaah. Sehingga nanti lainnya ada takwa kalau kita qanaah. Gimana mau takwa qanaah aja enggak? Menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Enggak usah rangsang, enggak usah apa ya, menggapai yang bukan jobnya. Nanti tengkurap sendiri kalau terlalu tinggi melihat ke atasnya. Kita yang sakmadio saja, yang sederhana aja. Gak usah dikejar-kejar, rezeki mah gak ketukar. Orang yang kerja di perusahaan B, kerja di perusahaan C, rezekinya memang gak sama, sudah diatur. Kita nerimo ing pandum, bahasa daerahnya itu. Qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah, bahasa daerahnya nerimo ing pandum. Apa yang sudah diberikan kita syukuri. Betul Bu? Gak usah, bahasa Jawanya usah dirangsang, gak usah merangsang. Nanti jatuh tengkurap kalau terlalu tinggi melihatnya. Yang sama dia saja. Qanaah kita ini enggak ketukar rezeki kita, sudah diatur. Dan yang rezekinya memang melimpah dan cukup, ya kita juga cukup lebih bersyukur pada Allah. Keluarkan di jalan Allah. Bagaimana infaknya, di mana amal jariahnya. Kalau kita beramal jariah kan, jariah artinya mengalir. Jadi amal yang selalu mengalir. Keluarkan. Yang kita hasilnya sedikit juga kita keluarkan sesuai dengan perintahnya, paling tidak 2,5%. Itu qanaah. Nah, yang ketiga takwa, taqarrub, qanaah, warok. Wawunya itu warok. Warok apa? Warok adalah menjauhi perbuatan dosa. Itu warok. Menjauhi perbuatan dosa, perbuatan maksiat, bahkan termasuk yang suka. Kita jauhi. Kalau orang yang bertakwa itu harus dijauh. Warok itu malah mendekati akan terjerumus nanti. Sudah tahu maksiat, kita nimbrung, terjerumus. Ada warung remang-remang, jelas kalau itu perbuatan gak benar, jauhi. Jangan maju terus. Ada warung remang-remang ya, coba-coba tertidur nanti rusak itu akidah. Rusak, maka itu yang maksiat, dosa. Yang sukat pun juga kita kalau memang ragu-ragu, jangan. Ada yang bilang rokok haram, ada yang bilang gak haram. Kalau memang ragu-ragu, ya gak usah merokok. Loh, ini contoh. Yang mau merokok, monggo, saya gak larang merokok ini. Hanya kasih gambaran itu sukat. Kalau yang mau merokok, monggo, ada yang keyakinan itu haram, jangan merokok. Itu termasuk contohnya. Bahkan pernah saya sampaikan, kalau yang tahu usia-usia kayak Pak Haji Jaimuddin, Pak Haji Bukimen, itu yang cocok rokoknya apa Pak? Ganhil. Ustaz Amrin masih ingat itu. Ya kan? Yang udah usia-usia kayak Pak Pardi ini rokoknya apa Pak? Ganhil. Pak Ustaz Jaimuddin, Ganhil Pak, jenengan cocok rokoknya. Jangan Jarum Super. Iya. Samsu. Nah, Samsu bagus. Nah, yang bagus dua, Ganhil dan Samsu. Apa maksudnya? Ganhil, duniaku hilang lenyap, sama dengan mati. Loh, betul nggak Pak? Tulisannya kan Gunhil, singkatan dari duniaku hilang lenyap. Pak Pardi, saya, Pak Haji Muhammad Kosen, Pak Haji Bina sudah 60 ke atas, siap-siap Ganhil. Duniaku hilang lenyap. Malaikat itu sehari semalam 70 kali keliling. Tidak kapan embunya mau dicabut. Nah, Pak Haji Jaimuddin bilangnya tadi di Samsu. Benar Pak, setelah Ganhil yang cocok di Samsu. Maksud saya
jiwaku masuk surga. Kan enak kan ya. Jadi kita rokok tapi dibikin sunatan. Jangan malah sudah 60 lebih rokoknya masih merokok jarum Super. nggak cocok Pak Ustadz Abal itu, nggak cocok. Sudah 60 70 kayak Pak Haji Budiman 70 masih rokoknya jarum super. Ya Pak Harto ya, jangan jarum super Pak. Jarum super itu singkatannya jarang di rumah, suka perawat, suka pergi jangan ya. Jadi rokoknya yang jadil dan disamsu. Itu tentang waro. Marilah kita hindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, bahkan termasuk perbuatan yang radul atau insya Allah kalau semua bisa melakoni, bisa menjalani, insya Allah kita dari takor ilallah, waro dan qanaah, ditambah satu lagi ikhlas. Ikhlas itu juga bagian dari orang yang bertakwa, harus ikhlas ya. Contohnya ikhlas banyak, yang paling jelas ikhlas itu orang buang air besar, itu contoh ikhlas yang konkret. Mana ada orang buang air besar gak ikhlas, pasti ikhlas. Nah, marilah perbuatan kita arahkan ke perbuatan yang selalu ikhlas, hanya mengharap ridho Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sih kalau suruh untung barangkali nyambung, tapi kita ingat waktu supaya jangan berlama-lama, kasihan yang menutupnya sudah semutan gitu ya. Kita batasi saja, nanti kesempatan lain mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi, bisa konsultasi, bisa ya tukar tabruk dan sebagainya. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan kita saling mendoakan keluarga besar Bapak Supardi dan Bapak Soeharto beserta kita semua selalu diberikan sehat walafiat, diberikan rezeki yang thayyib, halalan dan thayyibah. Amin Allahumma amin. Dan untuk itu kami kembalikan ke pembawa acara untuk doa dan lain sebagainya.